Sekarang nggak cuma anime yang bentar-bentar langsung ada live actionnya. Animasi-animasi barat tiba-tiba juga langsung memperbanyak live action. Kenapa sih tiba-tiba semuanya harus live action? Selamat datang di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan kalian masih bisa melakukan aktivitas kalian sambil dengerin podcast ini. Dan kali ini gue Eno Bening akan ngebahas tentang rahasia di balik industri perfilman. Kenapa tiba-tiba semua jadi live action, terus jelek lagi, terus tetap dibikin lagi. Kalau para wibu mungkin udah biasa lah ngelihat bagaimana anime tuh tiba-tiba ada live actionnya. Tapi sekarang yang animasi-animasi barat pun juga tiba-tiba live action kan, kayak Little Mermaid, Arielnya mau jadi live action, Moana juga katanya mau ada live actionnya dan lain-lainnya. Terus habis itu lebih banyak yang gagalnya, lebih banyak yang nggak terlalu disukai sama banyak orang, bahkan sama penikmat anime atau animasinya. Tapi kenapa terus dibikin ya live action akhir-akhir ini? Kenapa kalau misalnya gagal mereka nggak stop gitu, mereka fokus sama animasi yang baru gitu? Nah, jawabannya adalah IP. Buat kalian yang belum tahu, gue pernah kerja di perusahaan yang mengelola IP, yang bikin IP. Jadi ya gue akan coba jawab dari perspektif gue yang pernah kerja di sini. Walaupun gue nggak megang langsung, tapi gue cuman orang yang mengurus sosial media dan mengatur sosial media mereka. Tapi ya mau nggak mau kan gue harus ngerti core bisnisnya, biar gue tahu apa yang mesti kita sampaikan di sosial media. IP itu apa sih, no? IP itu ini apa, internet protokol. Ya benar, tapi untuk urusan industri film, IP itu adalah intellectual property. Intellectual property gampangnya itu adalah sebuah barang yang kalian nggak bisa pegang, tapi bentuknya adalah ide yang udah jadi. Gampangnya ya, karakter-karakter superhero, kalian tuh nggak bisa pegang Batman, Superman, Iron Man, Wonder Woman, nggak bisa kalian pegang. Tapi kalian tahu yang mana yang Wonder Woman, yang mana yang Iron Man, yang mana yang Hulk, yang mana yang Hawkeye. Mereka punya nama dan ciri khas yang udah menempel sama karakter tersebut. Originnya, karakteristiknya, senjatanya, seragamnya itu udah pasti identik, dan itu adalah kumpulan ide yang dipatenkan. Ada hak ciptanya, disebutlah IP. Nah, buat kalian yang belum tahu, Disney itu nggak cuma perusahaan bikin film, tapi mereka adalah perusahaan yang menciptakan, mengolah, dan mengurus IP itu sendiri. IP mereka banyak banget loh, cari aja di Wikipedia, Mickey Mouse lah yang udah pasti jelas gitu. Karakter-karakter Marvel, karakter-karakter Star Wars, dan lain-lainnya. IP itu nggak harus superhero ya, pokoknya karakter yang diciptakan dan bisa dipatenkan. Nah, terus apa hubungannya sama tiba-tiba banyak live action, no? Nah, buat kalian yang belum tahu, bisnis IP ini tidaklah murah. Mahal lagi mana produksi bikin filmnya? Iya, tapi nggak hanya itu, yaitu produksi mengelola IP-nya. Gampangnya gini, kalian seorang filmmaker, kalian tuh boleh bikin film apapun yang kalian mau. Tapi kalau di film kalian ada Superman, ada Batman, ada Iron Man, kalian nggak bisa cuman bayar orang tukang yang nge-VFX-in armor dan bahkan bikinin armornya. Kalian juga harus bayar ke orang atau perusahaan yang memiliki hak ekonomi atau hak cipta, atau gue lupa detailnya gimana. Intinya lu mesti bayar ke orang itu seharga IP itu. Yes. Tapi kan pemerannya bukan Henry Cavill, pemerannya bukan Ben Affleck. Ya, tetap lu mesti bayar. Terus balik lagi ke topik live action. Kenapa tiba-tiba banyak live action? Ya sederhananya untuk memanfaatkan IP yang udah dibeli. Ini ada IP Little Mermaid yang dipegang, yang harganya mahal, tapi mungkin kontraknya habis, atau mungkin dia bakal masuk ke public domain. Diapain lagi? Ya udah bikin live action aja. Begitu juga dengan Iron Man, begitu juga dengan Superman, begitu juga dengan karakter-karakter lainnya gitu. Ya udah bikin live actionnya, sequelnya, gamenya, dibikin novelnya, dibikin komik baru lagi, dan lain-lain. Intinya udah punya nih IP, beli mahal-mahal ya. Ya lebih baik diberbikin banyak hal dari IP tersebut. Makanya tiba-tiba ada live action. Walau live action itu kadang tidak memuaskan, tapi itu justru lebih masuk akal untuk perusahaan bikin live actionnya dibanding mereka bikin IP baru atau beli IP baru yang mungkin jauh lebih mahal dan belum tentu laku. Nah, ini kita masuk ke poin penonton, yang dimana faktanya memang lebih banyak orang itu tertarik sama kelanjutan atau kesamaan akan sesuatu. Ya lu lihat aja Marvel, mau seancur-ancurnya Marvel, mereka masih tetap bikin film ya, karena penonton masih lebih memilih untuk nonton film Marvel daripada tiba-tiba mereka nonton superhero, bukan superhero DC, bukan superhero Marvel, superhero independen gitu. Nama superhero-nya misalnya Jangekman gitu. Lu mau nonton nggak? Belum tentu kan? Misalnya ada Jangekman nih, studio 1, studio 2 ada Black Panther 14 gitu. Ya lu akan nonton Black Panther 14 karena lu udah tahu Black Panther 14 itu pasti akan lebih gampang untuk lu nikmatin, lu recognize, dan ya walaupun nanti lebih bagus Black Panther 1, ujung-ujungnya lu bakal tetap nonton yang Black Panther 14 dibandingkan Jangekman. Terus apa lagi?
lagi. Marketingnya mudah, hemat biaya marketing. Contoh Little Mermaid gitu, lu nggak perlu lagi jelasin apa itu Little Mermaid, siapa itu Ariel. Ya pasti ada beberapa orang yang nggak tahu ya, tapi udah ada market yang tahu siapa itu Little Mermaid gitu. Bagaimana cerita Little Mermaid. Makanya banyak orang yang nggak suka Little Mermaid ganti warna kulit, karena mereka tahu bagaimana cerita Little Mermaid. Tapi itu membuktikan bahwa mereka tidak perlu keluar budget marketing lagi untuk memperkenalkan karakter yang ada di bioskop atau ada di manapun yang bisa kalian tonton gitu, atau bisa kalian nikmati. Dibandingkan Jangekman, mesti bikin trailer yang meyakinkan banget, karakternya relate banget, universe yang mungkin bisa dinikmati orang gitu. Mesti ngenalin lagi, mesti ngasih tahu lagi ke orang-orang tentang apa itu Jangekman, superhero baru, pasti harus taruh di mall-mall, di jalan-jalan, superhero baru, Jangekman gitu. Tuh marketingnya, wah capek banget itu, mahal banget. Gue ngomong ini sebagai orang yang juga bergerak di bidang marketing ya, jadi gue udah tahu hitung-hitungannya. Lebih gampang memarketkan Little Mermaid jelas-jelas gitu loh, daripada gue marketing superhero baru, Jangekman, yang mungkin belum tentu bagus filmnya, mungkin belum tentu berhasil filmnya. Sejelek-jeleknya nanti Little Mermaid, marketingnya masih lebih mudah men, seriusan, daripada superhero baru entah dari mana, bukan DC bukan Marvel, sutradaranya nggak terkenal, pemainnya entah siapa, pemain pendukungnya juga mungkin orang-orang yang tidak diketahui gitu. Kecuali kalau di Indonesia dia pemainnya adalah influencer, mungkin tetap mudah sih. Tapi filmnya Tapi jadi paham kan poin gue? Memarketingkan sesuatu yang tiba-tiba live action itu lebih gampang daripada memarketingkan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada. Lebih baik yang sudah ada, diubah dikit, entah bagus entah jelek, ya hitung-hitungannya lebih masuk lah secara bisnis. Jadi itulah 3 alasan kenapa akan makin banyak kalian lihat yang tiba-tiba live action di tahun-tahun ini. 1, karena ya IP, kalau mau bikin baru lagi mahal, dan mumpung masih ada nih yang udah kebeli kemarin-kemarin gitu, jadi ayo kita jadikan live action atau bentuk lainnya. 2, penonton. Ya memang faktanya lebih banyak orang yang mau nonton sesuatu yang mereka udah tahu dibandingkan yang belum mereka tahu. Dan yang 3, marketing. Lebih murah, jauh lebih gampang. Itulah kenapa kalian akan terus lihat live action, tapi hasilnya ya probably akan kurang memuaskan. Contoh di bioskop ya, dikit banget kita lihat gitu ya, judul-judul layar lebar yang non-franchise gitu, atau yang pendahulunya nggak ada gitu, itu berhasil. Nah makanya gue seneng banget sama film Everything Everywhere All at Once gitu, yang bener-bener entah dari mana tahu-tahu muncul dan bagus banget gitu. Atau sebelumnya juga ada Parasite gitu, dan judul-judul lain yang nggak gue sebutkan karena mungkin gue nggak nonton atau gue nggak suka, tapi ya mereka berhasil lah naik ke permukaan, padahal mereka film yang dari nol, bukan dari IP yang udah ada. Makanya buat kalian yang mungkin bosen atau mungkin jengah sama film-film yang tahu-tahu live action, tahu-tahu sequel, tahu-tahu ada versi universe lainnya, ya berikanlah waktu dan energi kalian dan uang kalian, kesempatan ke judul-judul yang aneh-aneh yang kalian nggak tahu itu apa. Ya kalian adalah pasarnya, kalian yang terus-terusan menonton sesuatu yang basically udah ada sebelumnya. Jadi kalau kalian bosen, kalian jengah, kalian capek, ya berikanlah kesempatan sama yang baru, sama yang fresh. Kalau kalian nggak memberikan kesempatan kayak gitu, itu film Everything Everywhere All at Once tuh nggak akan pernah ada. Ayo ke bioskop, ayo berikan kesempatan ke judul-judul yang aneh-aneh yang kalian nggak tahu. Jadikanlah itu pengalaman nonton yang baru buat kalian. Berikanlah kesempatan ke judul-judul yang IP-nya mulai dari nol, nggak pernah ada. Ya walaupun pasti beberapa ada yang jelek dan flop juga, tapi dengan video ini minimal kalian jadi terjawabkan pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba banyak yang live action? Padahal udah jelas-jelas live action itu banyak yang gagal. Mereka memang tidak mencoba untuk berhasil. Kemungkinan besar mereka hanya mencoba untuk memaksimalkan IP yang udah mereka punya. Karena resikonya lebih kecil dibandingkan mereka bikin IP yang baru. Itulah penjelasan singkat gue mengenai kenapa tiba-tiba live action. Sekali lagi, gue memang pernah kerja di kantor IP dan bisa jadi gue keliru dan salah. Jadi silakan kritik gue, atau kalian bisa berikan juga penjelasan yang lebih mendalam mengenai intellectual property yang kalian tahu di komen di bawah. Biar kita sama-sama belajar dan saling mengkritisi. Biar gue juga bisa belajar lebih dari kalian. Kalau kalian suka sama pembahasan gue dan kalian mau support channel ini, jangan lupa untuk beli merchandise gue. Jaket bukan clickbait yang nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, jadi enak. Pas dingin menghangatkan, pas panas nggak bikin gerah. Kalau kalian mau merch, kalian bisa langsung klik aja ke browser kalian bit.ly/tokocs. Di sana ada pilihan merchandise lainnya yang kalian misalnya nggak mau jaket, mau baju aja, kalian juga bisa beli. Jadi ya, itulah pembahasan kita tentang tiba-tiba live action untuk kali ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.